Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo, edisi spesial Ramadan. Kali ini saya akan membahas sebuah penyakit hati, yaitu iri dan dengki. Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita tidak rela orang lain memiliki hal yang sama atau malah lebih dari apa yang kita miliki. Sehingga ketika orang lain itu memiliki sesuatu, maka kita ingin juga memilikinya. Nah, itu yang biasanya disebut dengan iri, yaitu iri itu berarti kalau orang lain itu memiliki sesuatu, maka kita juga ingin memilikinya. Maka dari itu, ketika ada tetangga membeli mobil, ketika ada tetangga membeli TV, ketika ada tetangga punya motor baru, itu kita juga ingin memilikinya. Ini jadi kemudian menyiksa diri kita sendiri ya, dalam artian menyiksa ketika bahkan ketika kita ada sekalipun uang ya untuk membeli hal yang sama, maka kita akan menjadi orang yang terus-menerus tidak tenang dan mengejar-ngejar sesuatu ya, yang itu tidak ada ujungnya atau tidak pernah habis. Jadi kalau tetangganya beli ini, pengen beli itu juga, dan seterusnya. Dan kalaupun kita orang kaya sekalipun, itu tetap akan membuat kita lelah sebenarnya, karena terus mengikuti apa yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga ya kita tidak bisa otentik ya. Kita tidak bisa merasa bahagia, merasa senang lah dengan apa yang sudah kita miliki. Nah, itu kalau iri. Kalau dengki itu ketika orang lain itu punya sesuatu, terus kemudian kita itu ingin orang itu kehilangan atau tidak mendapatkan nikmat itu. Misalnya orang itu punya mobil baru gitu ya. Kita pikirnya itu berpikir pingin mobilnya hilang atau kecelakaan atau rusak gitu, mogok. Nah, jadi kita itu merasa karena kita tidak memiliki hal itu, kita itu pingin hal itu juga lenyap dari orang lain. Jadi kita mengumpat, apa namanya itu, menggerutu, bahkan mendoakannya jelek-jelek gitu ya. Nah, itu eh, efeknya sama kayak iri tadi, kita akan menjadi lelah untuk berpikir buruk ya, atau berharap buruk yang sebenarnya pada kenyataannya kan itu tidak terjadi atau tidak bisa terjadi, tidak terkabulkan ya. Misalnya itu doa buruk ya tidak bisa terkabulkan atau tidak bisa terjadi kepada orang itu, sehingga kita pun akan terbawa kepada suasana yang terus-menerus sakit hati gitu ya. Jadi apa yang kita harapkan, kita pengen seperti itu orang lain, itu ya nggak akan terjadi ya. Pengen orangnya apes, barangnya rusak, tapi kan nggak terjadi gitu ya, sehingga itu akan menyiksa kita. Jadi kalau iri tadi itu membuat kita mengejar-ngejar terus sesuatu, kalau kita punya uang kita bisa memenuhinya, meskipun demikian itu akan tetap melelahkan, karena sebenarnya kita menginginkannya bukan karena benar-benar butuh ya, tapi karena tetangga kita atau orang lain itu punya, sehingga kita itu pingin punya juga gitu ya. Nah, apalagi kalau tidak punya uang ya, gitu ya, untuk membeli itu. Nah, itu lebih susah lagi, lebih menyiksa lagi. Ya, olah wong yang punya uang aja yang mengejar-ngejar itu bisa sangat melelahkan, apalagi yang punya uang tambah menyiksa lagi. Nah, yang paling parah lagi yaitu dengki, yang menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain itu hilang atau tidak dimiliki lagi, baik itu rusak, hancur, kecelakaan, hilang, ya. Nah, itu dicuri orang. Nah, itu yang kemudian itu juga sama ya, itu menyiksa. Namanya penyakit hati di mana-mana, terutama yang iri dan dengki ini, membuat orang yang mengalami itu akan merasakan tersiksa. Jadi tidak bisa tentram hidupnya, akan resah, gelisah gitu ya. Coba teman-teman mungkin barangkali saja bisa itu menakar atau eh, membayangkan lagi ya, kalau misalnya di depan kita, di tetangga kita lagi menyuci mobil atau ngelap mobilnya atau ngapain gitu lah ya, yang itu sesuatu yang mungkin barangkali saja
sudah kita miliki, tapi mungkin tidak sebagus milik mereka, atau mungkin tidak memiliki mungkin. Nah, itu gimana perasaan kita, apa yang kita pikirkan. Kalau perasaan kita sedih, atau malah mungkin sakit hati, dan mungkin berpikir macam-macam kayak tadi itu ya, berharap itu rusak, berharap itu hilang, mendoakan yang jelek-jelek, hancur, dan seterusnya. Nah, itu berarti kita sedang dihinggapi penyakit yang disebut dengan iri dan dengki. Iri dan dengki itu bahaya ya. Jadi kalau Nabi itu mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, jauhilah oleh kalian sifat dengki, karena sifat dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, itu kan berarti sedikit demi sedikit kebaikan kita itu dikikis, hilang. Ya, kita tidak jadi orang ramah lagi. Terus kemudian ngomongin tetangga yang punya itu, yang punya apa yang kita irin itu ya, punya barang yang kita inginkan itu, atau bahkan mungkin menyebarkan fitnah, atau ketika ketemu tidak mau menyapa. Nah, itu sangat bahaya. Jadi orang yang baik sekalipun ketika memiliki penyakit hati yang disebut dengki itu akan kebaikannya sedikit demi sedikit terkikis, dan itu sangat-sangat bahaya. Sebagai counter ya, karena sebenarnya penyakit hati yang semacam itu, yang negatif itu punya lawannya dari sisi positifnya ya. Kalau kita mau kita itu menerima apa yang sudah kita miliki, mensyukuri lah ya, tidak memprotesnya, menganggap itu bagian dari takdir, itu yang terbaik, maka kita harus mengembangkan yang disebut dengan sifat qanaah. Qanaah itu ya berterima lah ya, menerima apa yang sudah dimiliki. Atau bisa juga mengembangkan sifat hibtah. Hibtah itu iri sebenarnya, tapi dalam hal kebaikan. Artinya ketika temannya beramal soleh, bersedekah, itu kepingin juga melakukan hal yang sama. Kepingin memperbanyak sedekahnya. Kalau temannya sholat, kepingin juga perbanyak pahala sholatnya. Temannya mengaji, ingin bisa mengaji. Jadi dalam hal kebaikan. Dan dalam ghibtah ini, dia tidak menginginkan orang yang dicontoh itu juga seperti dengki itu ya, kehilangan apa yang dimiliki. Misalnya kita ingin pintar ngaji juga, ya kita tidak berharap orang yang sudah pintar ngaji itu, yang kita jadikan contoh itu, kehilangan kemampuan mengajinya. Nah, jadi ingin seperti dia dalam hal kebaikan, tapi tidak berharap kebaikan itu hilang dari diri orang tersebut. Nah, demikian Jalan Penuh Makna edisi spesial Ramadan kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.